Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, metodologi pembelajaran, ingin mempresentasikan mengenai model pembelajaran pendekatan konsep pada materi atom. Anggota kelompok kami terdiri dari Faras Pristiana, Hana Alia Putri, Haris Asaduddin Akmal, Indri Murnilasari, dan saya sendiri Sarah Safa Fadila. Materi yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran Advanced Organizer. Nah, pengertiannya itu apa sih? Pengertiannya itu adalah Advanced Organizer atau pendekatan konsep, yaitu suatu pernyataan dengan memperkenalkan konsep tingkat tinggi yang cukup luas untuk mencakup informasi yang akan mengikuti. Model pembelajaran Advanced Organizer adalah model pembelajaran yang digunakan untuk menguatkan struktur kognitif siswa sehingga tercipta kebermaknaan dalam belajar. Dan tujuan utama dari Advanced Organizer ini adalah memberi siswa informasi yang mereka butuhkan untuk mempelajari pelajaran atau membantu mereka dalam mengingat dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran Advanced Organizer. Langkah yang pertama atau fase 1 yaitu penyajian Advanced Organizer. Dalam penyajian Advanced Organizer ini pertama itu harus mengklarifikasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini dimaksudkan untuk membangun perhatian peserta didik dan menuntun mereka pada tujuan pembelajaran, di mana keduanya merupakan hal penting untuk membantu terciptanya pembelajaran bermakna. Nah, kedua ini ada menyajikan organizer. Dalam menyajikan suatu organizer, harus dapat dihayati, dipahami dengan jelas, dan berhubungan dengan materi yang sedang dilaksanakan. Ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, mengidentifikasi istilah-istilah penting, memberi contoh-contoh, serta mengulang. Yang selanjutnya di fase 1 itu ada mendorong pengetahuan dan pengalaman dari siswa. Nah, pada bagian ini, peran aktif siswa itu siswanya itu harus aktif dalam memberikan respon terhadap presentasi organizer yang diberikan oleh guru. Nah, penyajian kerangka konsep yang umum dan menyeluruh untuk kemudian dilanjutkan dengan penyajian informasi yang lebih spesifik dan gambaran konsep atau preposisi yang utama harus dikemukakan secara jelas dan hati-hati sehingga siswa mau melakukan eksplorasi baik berupa tanggapan maupun mengajukan contoh-contoh. Jadi di fase 1 ini kegiatan yang diberikan itu misalkan memberikan contoh, ilustrasi, atau pertanyaan pembuka, dan sebagainya. Lalu ada fase 2 yaitu menyajikan bahan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam fase yang kedua ini bisa berupa ceramah, diskusi, film, eksperimentasi, atau membaca. Dua hal yang perlu dilakukan dalam fase ini yaitu mengarahkan perhatian siswa dan membuat susunan materi belajar secara eksplisit. Nah, dalam penyajian bahan pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat organisasi secara tegas. Yang kedua, membuat urutan bahan pembelajaran secara logis dan eksplisit. Yang ketiga itu memelihara suasana agar penuh perhatian. Yang keempat itu ada menyajikan bahan. Nah, di fase kedua ini bisa dikembangkan dalam bentuk diskusi, ekspositori, atau siswa memperhatikan gambar-gambar. Terus melakukan percobaan atau membaca teks yang masing-masing diarahkan pada tujuan pembelajaran pada langkah-langkah pertama, mengembangkan sistem hierarki dalam KBM. Nah, di fase kedua ini perlu dilakukan pengulangan hingga materi itu menjadi familiar bagi peserta didik. Di fase yang ketiga itu ada penguatan struktur kognitif. Nah, tahap ketiga ini bertujuan untuk menempatkan materi pembelajaran baru ke dalam struktur kognitif siswa. Pada fase ini disarankan guru untuk menggabungkan informasi baru dalam susunan pembelajaran yang sudah direncanakan untuk pembelajaran permulaan dengan mengingatkan siswa bagaimana setiap rincian khusus yang berhubungan dengan gambaran besar. Jadi,
Di fase yang ketiga ini guru kayak ngasih review materi yang udah diberikan sebelum memulai materi yang baru lagi. Ini ada ringkasan dari fase pertama, kedua, sampai ketiga. Udah, lanjut. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran pendekatan konsep. Next, lanjut. Oke, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan siswa gitu ya dalam mengolah informasi. Yang kedua adalah mengembangkan struktur kognitif. Yang ketiga itu ada meningkatkan daya ingat. Yang keempat ada mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berdiskusi. Untuk poin yang pertama, mengolah informasi. Setiap bahan ajar atau pelajaran gitu ya, itu nantinya akan menjadi informasi, di mana informasi-informasi tersebut itu akan diterima oleh siswa gitu. Makanya untuk pendekatan konsep ini nantinya siswa akan biasa dan terlatih gitu untuk akhirnya bisa mengolah suatu informasi atau mengolah suatu pelajaran yang ia dapatkan pada hari itu, pada pelajaran tertentu gitu. Kemudian yang kedua ada mengembangkan struktur kognitif gitu. Nah, untuk struktur kognitif ini merupakan cara pandang atau cara seorang siswa itu memandang suatu pelajaran. Mudahnya gitu. Jadi diibaratkan kalau misalkan ada pelajaran kimia gitu. Ketika belajar kimia, jika ada pelajaran tentang struktur atom sampai akhirnya belajar tentang kimia organik, ketika seorang siswa itu udah mempunyai struktur kognisinya atau mempunyai dasar dari pelajaran struktur atom gitu. Maka ketika siswa itu belajar tentang kimia organik, maka siswa tersebut bisa mudah gitu untuk akhirnya bisa memahami kimia organik gitu. Beda halnya kalau siswa tersebut belum mempunyai struktur kognitif atau belum mempunyai dasar dari struktur atom gitu, atau bahkan untuk apa namanya, struktur karbon segala macam belum belum dipelajari, maka ketika mau mempelajari apa namanya, eee, organik gitu ya, kimia organik itu maka akan kesulitan. Makanya belajar konsep itu tadi ya, akhirnya bisa mengembangkan struktur struktur kognitif atau mengembangkan dasar-dasar yang akhirnya nanti berguna mempelajari pelajaran atau materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan daya ingat. Nah, setelah tadi siswa tersebut mendapatkan informasi gitu, maka siswa tersebut harus dan berusaha untuk mengingat informasi-informasi yang dia tangkap gitu. Makanya ketika siswa itu sudah biasa belajar, ketika siswa itu sudah memahami konsep tersebut gitu ya, makanya secara terbiasa nantinya siswa akan dapat mengingat secara cepat gitu. Yang mungkin awalnya ketika mengingat satu konsep atau mengingat satu pelajaran itu lambat gitu ya. Tetapi kalau misalnya tadi dasarnya udah dapat, udah terbiasa juga untuk menerima pelajaran gitu, maka tadi akan meningkatkan daya ingatnya secara cepat. Dan yang keempat adalah mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berdiskusi. Nah, ini poin terakhirnya adalah ketika siswa tersebut udah mempunyai dasar, siswa tersebut udah mempunyai konsep gitu ya, maka ketika dia ingin berdiskusi, ketika dia mau bertukar informasi dengan temannya itu lebih asik gitu, lebih asik dan lebih seru gitu bahasanya ketimbang siswa tersebut nggak punya bahan apa-apa, ya ibaratnya mau presentasi atau mau ngerjain soal ulangan gitu, tapi belum belajar ya ibaratnya nggak bakal bisa ngerjain atau nggak bakal bisa presentasi gitu. Pun juga ketika mau berdiskusi, ketika anak tersebut gitu ya mau berdiskusi dengan temannya atau bahkan gurunya belum mempunyai kognisi tadi atau bahkan belum belum belajar gitu bahasanya, maka untuk berdiskusi pun akan kesulitan gitu. Maka di poin yang terakhir itu adalah dia dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya dalam berdiskusi gitu. Pun juga nantinya akan meningkatkan kemampuan dia untuk ya tadi akhirnya untuk mentransfer informasi tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama itu ada hanya melatih kognitifnya saja. Yang kedua ada memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran. Nah, dan yang ketiga adalah perlu kontrol intensif dari guru ketika jumlah siswa terlalu banyak. Nah, untuk yang poin pertama ini poin yang bisa dibilang apa ya bahasanya, absolut gitu atau mungkin benar-benar emang ini kekurangan utama gitu dari pendekatan konsep gitu. Karena
dia hanya melatih kognitifnya aja gitu, yang artinya dia hanya melatih pada cara dia untuk mengingat, cara dia untuk menerima informasi tanpa adanya realisasi khusus gitu, tanpa adanya praktek. Kalau ambil contoh misalkan tadi misalkan dia belajar literasi gitu, dia hanya belajar pengertian literasi, belajar rumus literasi dan juga konsep literasi gitu. Tapi ketika dia disuruh untuk praktek literasi itu belum bisa gitu. Makanya itu merupakan kekurangan dari pendekatan konsep, karena memang tujuan dari pendekatan konsep bukan ke arah praktek tapi lebih ke arah melatih kognisinya tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, yang udah disebutin tadi di poin kelebihan bahwa untuk siswa itu dapat terbiasa mengolah informasi, terbiasa untuk bisa mengingat secara cepat itu butuh waktu yang lama gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan berbulan-bulan bahkan sampai waktu 1 tahun gitu, tergantung kemampuan masing-masing siswa dalam tadi mengolah informasi dan juga sampai di mana titik siswa itu bisa mengingat secara cepat gitu. Makanya waktunya pun lama dan juga beragam gitu antar siswa. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu merupakan perlu kontrol intensif dari guru ketika jumlah siswa terlalu banyak gitu. Nah, ini juga kekurangan dari lanjutan dari yang poin kedua tadi gitu kan. Yang pertama tadi kalau misalnya dari sekian banyak siswa itu kan berarti cara berpikir dan juga cara mengingatnya kan berbeda-beda gitu. Makanya guru gitu ya sebagai fasilitator di sana nantinya butuh butuh kontrol secara intensif agar siswa tersebut dapat terpantau secara maksimal gitu. Oke, next. Selanjutnya ada implementasi pendekatan konsep. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada kegiatan guru dan kegiatan siswa. Kegiatan guru yang pertama dalam pendahuluan, guru mengucapkan salam pembuka, lalu siswa menjawab salam pembuka. Lalu selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa dan siswa menjawab pertanyaan guru mengenai kehadiran siswa. Kehadirannya ini bisa dicek melalui daftar hadir gitu, dengan menyebutkan nama siswa satu persatu gitu. Lalu yang ketiga, guru menuliskan judul pembelajaran, lalu siswa mencatat judul pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru mengklarifikasi tujuan pembelajaran, lalu siswa menyimak tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru menyajikan advance organizer dengan menyajikan istilah-istilah penting yang terdapat di dalam materi pembelajaran. Lalu siswa memperhatikan penjelasan istilah-istilah penting yang terdapat di dalam materi pembelajaran. Lalu yang keenam, guru memberikan rangsangan pengetahuan dan pengalaman murid yang sudah ada dan disesuaikan dengan konteks yang diajarkan. Lalu siswa memperhatikan penjelasan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Selanjutnya adalah inti atau penyajian materi. Di sini, sama seperti sebelumnya, ada kegiatan guru dan kegiatan siswa, di mana yang nomor 7, guru meminta siswa membuka buku yang berhubungan dengan materi. Kemudian, siswa akan membuka buku pelajaran yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian, ke-8, guru memberikan materi menggunakan PowerPoint, dan siswa memperhatikan penjelasan guru. Yang ke-9, guru menyajikan model molekul 3D menggunakan Cembrau 7.0. Siswa kemudian memperhatikan perincian model oleh guru. Yang ke-10, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, memberi lembar diskusi, dan meminta siswa mengerjakan lembar diskusi tersebut. Dan siswa mengerjakan diskusi dengan kelompok. Yang ke-11, guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk bagian penutup atau penguatan struktur kognitif, di mana nomor 12, guru melakukan sesi tanya-jawab dengan cara mengulangi definisi istilah penting dalam pembelajaran, kemudian siswa akan melakukan tanya-jawab dengan guru. Yang ke-13, guru membimbing siswa menarik kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran, dan siswa kemudian menarik kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran dengan bimbingan guru. Lalu yang ke-14, guru memberikan soal praktek dan siswa mengerjakan soal praktek. Tujuannya ini untuk mengetahui sejauh mana
materi yang diajarkan itu ditangkap oleh siswa gitu. Lalu yang 15, guru mengucapkan salam penutup dan siswa menjawab salam penutup. Next. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.